Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Realin Hening Karatri, SE, MM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Keuangan, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang modal perusahaan. Saya Melanie Octavian, NIM 202011-039, selaku moderator dalam diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. 1. Eka Novi Damayanti, NIM 202011-035. 2. Farah Anissa Fauziah, NIM 202011-036. 3. Imanul Khotimah Fitriani, NIM 202011-040. 4. Dwi Septiani Zulfi, NIM 202011-044. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi mengenai topik tersebut. Pada slide pertama yakni penjelasan. 1. Pengertian modal. Secara garis besar, pengertian modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Dari Investopedia, pengertian modal atau kapital adalah suatu barang uang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Modal adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar ataupun berskala kecil. Jadi, pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua yakni modal konkret dan modal abstrak. Untuk pengertian modal abstrak digunakan istilah kapital dan untuk modal konkret digunakan istilah capital goods. Modal abstrak digambarkan sebagai air terjun, di mana air terjunnya adalah tetap, sedangkan tetesan airnya selalu berganti-ganti. Air terjunnya disamakan dengan modal abstrak yang relatif permanen, dan tetesan airnya disamakan dengan modal konkret yang selalu berganti-ganti. Yang ketiga yakni modal pasif dan modal aktif. Apabila kita melihat neraca suatu perusahaan, maka selain menggambarkan adanya modal konkret dan modal abstrak, dari neraca juga akan tampak dua gambaran modal, yaitu bahwa neraca di satu pihak menunjukkan modal menurut bentuknya atau sebelah debit, dan di lain pihak menurut sumbernya atau asalnya sebelah kredit. Modal yang menunjukkan bentuknya ialah apa yang disebut modal aktif, sedangkan modal yang menunjukkan sumbernya atau asalnya ialah apa yang disebut modal pasif. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa modal aktif ialah modal yang tertera di sebelah debit dari neraca, yang menggambarkan bentuk-bentuk dalam mana seluruh dana yang diperoleh perusahaan ditanamkan, sedangkan pengertian modal pasif ialah modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari mana dana diperoleh. Apabila pengertian modal aktif dan modal pasif di satu pihak dihubungkan dengan pengertian modal abstrak dan modal konkret di lain pihak, maka dapatlah dikatakan bahwa modal aktif itu termasuk dalam pengertian modal konkret, sedangkan modal pasif termasuk dalam pengertian modal abstrak. Pada faktor produksi modal dalam sejarahnya adalah berkembang sesuai dengan berkembangnya artian modal itu sendiri secara ilmiah. Pada permulaannya, orientasi dari pengertian modal adalah fisikal dan orien. Pengertian modal menurut penulis. 1. Littke mengartikan modal hanyalah sebagai artian uang atau guild capital. 2. Sweetland memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, di mana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang atau guild capital maupun dalam bentuk sat capital, misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya. Menurut A. Amon J. von Komorzinski, yang memandang modal sebagai kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas barang-barang modal yang belum digunakan. Menurut Profesor Meiji,
mengartikan model sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca setelah debit, sedang yang dimaksudkan dengan barang-barang modal ialah sebagai barang yang ada dalam di rumah tangga, dimaksudkan dengan kekayaan produktifnya untuk membentuk pendapatan. Menurut Profesor Pollak, adalah kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Menurut Profesor Baker, di mana modal ialah baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada di dalam rumah tangga, perusahaan terdapat di neraca setelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di setelah debit. Modal aktif berdasarkan cara dan namanya perputaran dibagi menjadi dua, yaitu 1. Aktiva tetap, 2. Aktiva lancar. Berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Modal kerja atau working capital asset, 2. Modal tetap atau fixed capital asset. Perbedaan fungsional antara modal kerja dengan modal tetap. Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Sedangkan modal tetap adalah segala jenis aset fisik yang real yang mencakup investasi aset dan modal yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Modal kerja terbagi menjadi 5. Yang pertama, lebih fleksibel. Yang kedua, lebih mudah diperbesar dan diperkecil. Yang ketiga, disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang keempat, relatif variabel. Yang kelima, proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan modal tetap terbagi menjadi 5. Yang pertama, tidak mudah dikurangi dan diperkecil. Yang kedua, gelombang ekonominya yang menurun. Yang ketiga, dapat segera dikurangi. Yang keempat, relatif permanen dalam jangka waktu yang tertentu. Yang kelima, proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Pembagian modal pasif. 1. Berdasarkan asalnya terbagi menjadi 2. 1. Modal sendiri. 2. Modal asing. Modal sendiri adalah modal yang asalnya dari pemilik bisnis dan sifatnya tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan modal asing adalah modal yang diperoleh dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dalam perusahaan tersebut. 2. Berdasarkan lamanya penggunaan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, modal jangka waktu yang panjang. Yang kedua, modal jangka waktu yang pendek. Modal jangka waktu panjang adalah sekelompok pemegang aset bergerak selama lebih dari 36 bulan sebelum tanggal penjualan. Sedangkan modal jangka waktu pendek adalah biaya yang jangka waktunya pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Apabila ketiga pembagian modal pasifa tersebut kita hubungkan satu dengan yang lainnya, maka kita dapat mengatakan bahwa modal jangka waktu yang ditarik untuk jangka waktu tidak tertentu atau terbatas waktunya adalah modal sendiri dan merupakan modal dengan pendapatan tidak tetap. Sedangkan modal yang ditarik untuk jangka waktu tertentu atau batas waktunya adalah modal asing, merupakan modal yang pendapatannya tetap. Struktur kekayaan dan struktur finansial atau struktur modal. Struktur kekayaan ialah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sedangkan struktur finansial atau struktur modal adalah pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Dalam struktur kekayaan aktiva lancar 8 sama dengan 40%. Dalam struktur kekayaan aktiva lancar 8 sama dengan
66,7% dari aktiva tetap. Dalam struktur kekayaan aktiva tetap 12 sama dengan 60% atau aktiva tetap 12 sama dengan 100%. Sedangkan dalam struktur finansial modal asing 5 sama dengan 33,3% dari modal sendiri. Modal asing 5 sama dengan 25%. Modal sendiri 15 sama dengan 100% atau modal sendiri 15 sama dengan 75%. Keadaan normal dalam perimbangan antara jumlah aktiva tetap plus persediaan besi dengan modal sendiri. Aktiva lancar yaitu aktiva tetap plus persediaan besi, sedangkan modal asing yaitu modal sendiri. Keadaan di mana modal sendiri kurang cukup untuk membelanjai atau menutupi aktiva tetap atau plus persediaan besi. Aktiva lancar meliputi aktiva tetap ditambah persediaan besi. Modal asing meliputi modal sendiri. Keadaan di mana modal sendiri lebih dari cukup untuk membelanjai atau menutup aktiva tetap atau plus persediaan besi. Aktiva lancar meliputi aktiva tetap ditambah persediaan besi. Modal asing meliputi modal sendiri. Demikian tadi adalah diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bisa melalui forum diskusi Sunan mata kuliah manajemen keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.